ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti. Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Everything I am, you gave me the strength to do. Hey, Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. Hey, Lord, I can feel your presence, putting all your peace in me. Lord, I can feel revival, breaking all the captives free. And though it sounds crazy, man, I used to hate me till I met somebody who told me how he made me, how he died to save me. And if you want the same thing, all you gotta do is just say, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Yeah, yeah. Everything I am, everything I am, you gave me the strength to do. Yeah, you do. Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. And I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone, you hear it in my zeal. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi bisa katakan shalom. Shalom. Saya yakin dan percaya kita datang ke rumah Tuhan bukan sebuah kebetulan, bukan sebuah rutinitas, tapi melainkan sebuah kerinduan dari hati kita masing-masing untuk kita menikmati hadirat-Nya yang kudus. Jadi pagi hari ini saya undang sama-sama kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan yang terlalu baik dalam hidup kita. Kita masih kuat hari ini, kita masih ada, semuanya karena kasih-Nya. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur karena kami masih ada Tuhan di hidupku. Thank you Jesus. Kami mau datang, kami mau berlari, menghampiri tatamu yang kudus. Biar kau layakkan dan kuduskan kami, biar kau yang penuhi kami dengan urapan yang baru. Mari ingat kebaikan-Nya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau mulai ibadah ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Besar kasih-Mu Tuhan. Kami percaya janji-Mu yang ajaib.
besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku Mari umat Tuhan yang percaya, angkat tanganmu. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, Hanya Engkaulah segalanya bagi kami. Kami percaya. janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah Di dalam ku percaya. Mari dengan iman kita katakan bersama-sama, tak akan kami takut. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar, Kaulah iman
percaya Tuhan, janji-Mu ajaib, janji-Mu nyata dalam hidup kami. Kalau engkau yang mungkin saat ini sedang merasa takut, kalau engkau mungkin yang saat ini sedang merasa jauh dari Tuhan, ini waktu yang tepat. Ini waktu yang tepat buat kita menghampiri tatahnya. Karena Tuhan berkata, marilah datang, marilah datang, marilah datang yang berbeban berat. Mari hampiri tatahnya yang kudus. Rabaya, 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 Tuhan berkata, tak usah kau takut, tak usah engkau cemas, karena masa depan ada di dalam tangannya. Yang percaya boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Oh, Lord. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya kasih-Mu dalam hidup kami gak akan pernah berhenti Tuhan. Walau dunia mungkin saat ini tidak baik-baik saja, walau kami mungkin takut akan masa depan kami, iman kami hanya percaya bahwa di dalam-Mu akan ada kemenangan, akan ada kesembuhan, akan ada jalan keluar. Mari umat Tuhan, dengan iman bersama-sama kita katakan, tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Masa depanku Kau sediakan, tak pernah. Mari angkat kedua tanganmu Tuhan, umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Kuasa-Mu sempurna, pengharapanku, sebab masa depan. Sekali lagi dengan iman kata
percaya Tuhan. Ku percaya, Yes Lord. ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus. Ini iman kami. Kami kan aman di dalam-Mu. Harapanku, Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus. Kuatku, ku percaya. sekali lagi, harapanku di dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus. Kuatku, ku percaya. Mari umat Tuhan yang percaya dengan iman katakan tak pernah gagal. Tak pernah gagal rencanaku, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku Takkan pernah hilang sebab masa depan sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang sebab masa depan ku dalam-Mu. beri kemuliaan buat Tuhan kita. Lebih lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kami percaya Tuhan, harapan kami ada di dalam-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Janji-Mu yang ajaib akan tergenapi dalam hidup kami orang yang percaya dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Jadi pagi hari ini Tuhan berkati kami. Kami yang datang mungkin dengan kelelahan. Kami yang datang mungkin dengan kesukaran. Kami yang datang mungkin dengan ketakutan. Kami percaya Tuhan, kami pulang akan membawa kemenangan yang baru. Kami pulang akan membawa kemenangan yang baru. Dan kami akan mendapatkan anugerah yang terbaik dari Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar semuanya hanya untuk memuliakan dan meninggikan nama-Mu saja Tuhan. Biar surga disenangkan oleh umat-umat-Mu di bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Wah, suaranya cuma kedengaran Om Heris doang nih. Yang belakang belum kedengaran. Sekali katakan shalom. Suaranya sudah terlihat, sudah terdengar, tapi tangannya yang masih belum kelihatan. Coba diangkat dulu tangan kanannya, biar nggak kedinginan. Tangan kirinya gantian. Dua-dua tangan shalom. Wow. Yang penuh dengan sukacita bisa sapa kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yang sudah impartasikan Tuhan Yesus baik, silakan duduk. Kita akan memuji nama Tuhan. Amin. Yang mau boleh beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yes. Bisa tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara.
Di gunung yang tinggi, aku turun lembah yang dalam. Ku melintasi pada rumput hijau dan bentang. Yesus bersertaku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi pada rumput hijau dan bentang. Yesus bersertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi pada rumput hijau dan bentang. Yesus bersama sebelah kanan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Kasih senyuman terbaik. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Saya percaya hati yang senang adalah obat paling manjur buat kita. Amin. Umat yang suka kita bisa sorakan haleluya. Mari bersama-sama kita katakan di kanan kau ada. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Apapun keadaan kita, maupun lagi senang, maupun lagi duka, tetap percaya bahwa Tuhan siapa namanya. One, two, Lord. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka, Di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. saya percaya Bapak Ibu Saudara datang dengan sukacita. Amin. Datang dengan sukacita. Amin. Yang sukacita kita bangkit diri bersama-sama. Kita gerak bareng-bareng lagu ini, oke? Hafalkan lagunya, gerakannya juga gampang banget. Kita nyanyi ya dan joget. Di kanan kau. Mana jogetannya? Kiri kau ada, Kalau nggak gerak, nanti saya suruh maju loh. dan di bawah kau ada. Kasih senyuman terbaik coba. Di suka kau ada, Lagi sedih, di duka pun kau ada. karena Engkaulah Yesusku. Udah bisa gerakannya, amin. Siap untuk gerak buat Tuhan, amin. Tenang, bukan Bapak Ibu aja. Tim musik juga siap buat joget? Amin. Multimedia siap? Asir ibu-ibu siap buat joget? Umat Tuhan siap? Di kanan Kau ada, mana gerakannya? di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Senyumannya. Di suka kau ada, di duka
duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesus. Di sebelah kanan, gerak lagi, yo. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Senyuman yang paling imut, coba. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Haleluya. Karena kita diberkati oleh Tuhan, amin. Aku diberkati. Ayo tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya Siap-siap umat Tuhan. aku diberkati, aku diberkahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sorakan Yesus dahsyat. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, Hikmat kebajikan tersedia bagiku. sebab Allah sanggup. Limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Siapa umat kamu? Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Biar musik menyembah nama Tuhan, sebab kita telah diberkati oleh Tuhan. Mari umat Tuhan yang percaya, angkat tanganmu dan katakan, Sebab Allah sanggup limpahkan dan anugerahnya. sekali lagi, sebab Dia sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, Mana suaranya buat Tuhan kita? anak Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Boleh tunjuk teman-teman yang katakan, kamu diberkati. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Yang diberkati oleh Tuhan, sorakan haleluya. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu selalu ada buat hidup kami. Asal kami tetap mau setia menghampiri-Mu,
mau berdoa di dalam kasih-Mu. Sebab kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber jawaban, Engkaulah sumber pengharapan dalam hidup kami. Kami gak mau berhenti berdoa Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Amin Tuhan. Engkaulah jawaban dalam hidup kami. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Mari angkat tanganmu dan katakan bersama-sama. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu kami percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Ini bagian kami Tuhan, kami mau berdoa, dan ini bagian-Mu Tuhan. Kuasa-Mu sekali lagi umat Tuhan, kami percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Sekali dengan iman katakan saat ku berdoa. Saat ku berdoa, kuasa-Mu Bekerja. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ini pengakuan kami kepadamu Tuhan di saat kami berdoa. Roh-Mu bekerja. Engkau Allah kami yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang layak terima segala pujian dari umat-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat semua
segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh beribadah, mengagungkan Yesus yang hidup, dahsyat dan tidak pernah berubah. Dan biarlah pada siang hari ini, biar kami fokus untuk dengar firman Tuhan. Berbicaralah Engkau bagi kami, sebab sesungguhnya kami adalah hamba-Mu. Jadilah kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu. Sembunyikan dan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Hamba percaya pengurapan dari tempat yang maha tinggi menjadikan hamba memiliki otoritas kuasa surgawi untuk cakap mengajar kepada jemaat-Mu. Dan berikan hati tanah yang subur kepada jemaat-Mu untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan, bertumbuh, berakar, bahkan berbuah-buah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dengar firman Tuhan. Jadikan kami bukan saja pendengar, tapi jadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Setiap kita yang diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Tepuk tangan yang meriah. Katakan shalom. Shalom. Kata Risus sekali lagi dong, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk, katakan shalom. Terima kasih, sukacita yang luar biasa siang hari ini. Saya boleh kembali percaya untuk melayani kebenaran firman Tuhan. Baik, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung lihat kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum Haris berbicara, selalu dimulai dengan pantun. Saya tunggu cakepnya. Aura kasih pergi ke pasar Poris, beli sayuran dan juga beli alpukat. Saudara terkasih, jumpa lagi dengan saya, si Haris, yang bawa firman yang pasti jadi berkat. Haleluya. Baik, hari ini kita mau belajar tentang pertandingan kehidupan. Saya berikan satu gambaran di sana saudaraku, satu gambar seorang atlet dengan wajah yang begitu capek, begitu letih, tapi ada aura kebahagiaan, kebanggaan yang luar biasa karena dia telah mencapai garis finish, garis akhir. Dan hari ini kita mau belajar saudaraku bahwa kehidupan kita sesungguhnya, kehidupan saya dan kehidupan saudara sesungguhnya adalah sebuah pertandingan. Ini bukan kata saya. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. 2 Timotius pasalnya yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Baik, saya akan bacakan pada ayat yang ke-6, saudara baca ayat yang ke-7, lalu ayat yang ke-8 kita akan baca sama-sama. Bisa? Dibaca, saya belum suruh merenung, kata Pak Gembala. Ya, baik, 2 Timotius 4 ayat 6. Saya akan bacakan ayat ke-6, mengenai diriku, ini kata Paulus, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. 7. Sama-sama, 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara perhatikan baik-baik pada ayat yang ke-7. Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dengar, Paulus menyatakan bahwa kehidupannya itu digambarkan sebagai sebuah pertandingan. Kehidupannya digambarkan sebagai sebuah perlombaan. Dan dia katakan dia telah mengakhirinya dengan baik. Dia telah mencapai garis akhir. John Stott, seorang teolog yang bukunya God's New Society, The Message of Appians, John Stott menyatakan, the Christian life is a battleground, not a playground. Sekali lagi, the Christian life is not battleground, is a battleground, not a playground. Yang artinya, bayarlah perpuluhanmu.
Kayaknya serius banget deh. Oke, saudara simak baik-baik. John Stott menyatakan bahwa kehidupan Kristen itu adalah medan pertempuran, battleground, bukan taman bermain. Coba yuk, saya mau tanya sama saudara, siapa di sini yang pernah pergi ke dunia fantasi, Dufan? Ada? Coba dong, saya mau interaksi sama saudara. Ya, kita jangan satu arah doang dong. Coba siapa yang pernah ke Dufan? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Siapa yang pernah ke Dufan? Yang belum pernah pergi ke Dufan, saya mau kasih 1 atau 5. Kasihan deh lo. Nah, kalau Anda pernah pergi ke Dufan, saya mau bilang, Dufan itu adalah playground, taman bermain. Dufan itu adalah tempat bermain. Tapi saya mau bilang, seperti Paulus nyatakan, hidup saya dan hidupmu itu bukan taman bermain, tapi tempat pertempuran, medan pertempuran. Berapa lama saudara kalau pergi ke Dufan, ada di Dufan? Hah? Dari pagi paling sampai sore, betul? Ada yang mau berminggu-minggu, bermalam-malam di sana? Ada yang mau berbulan-bulan di Dufan? Biar mungkin saudara bilang, oh saya suka dengan histeria. Sebab kalau saya naik histeria, begitu ke atas, jantung saya ketinggalan di bawah. Dan saya menjerit dengan histeris. Ma! Betul? Lalu begitu ditarik ke bawah, yes! Jantungnya ketinggalan di atas. Andanya sudah di bawah. Dan Anda juga berteriak, Ma! Tapi walaupun seseru apapun, taman bermain tetap Anda paling seharian, betul? Dari pagi sampai sore, itu pun juga udah bosen. Istana boneka lagi, istana boneka lagi. Tenenenenenenenet. Betul? Dan saya mau bilang, saudaraku, hidupmu dan hidupku bukan taman bermain, tapi adalah sebuah medan pertempuran. Yuk, kita lihat. Menjadi pertanyaannya pada siang hari ini, apa yang harus kita lakukan dalam perjuangan pertandingan kehidupan kita? Kalau kita tahu bahwa hidup kita ini bukan taman bermain, kalau kita tahu bahwa hidup kita ini adalah perjuangan, kalau hidup kita ini adalah pertempuran, maka perjuangan apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita ini, di dalam pertandingan kehidupan kita ini? Saudara mau belajar? Wah, lemas amat. Saudara mau belajar? Yang mau belajar katakan asik. Haleluya. Yang pertama, saya mau disclaimer dulu saudaraku. Bukan supaya kelihatan khotbahnya, Harris kelihatannya pinter, jadi pakai bahasa asing. Enggak saudaraku, ya. Ini saya di mimbar Tuhan loh, enggak bohong loh ya. Saya bukan maksud itu, tetapi hari ini karena khotbah kita yang hari ini kita mau belajar tentang materinya dari tekstual, maka saya ingin mendalami supaya saudara paham secara tekstual lebih mendalam dan saudara bisa lebih mengerti dari bahasa asingnya. Oke? Ya. Ayat 7a. Yang pertama, pertandingan apa yang harus kita perjuangkan? Yang pertama ayat 7a, istilah saja ya. Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dalam bahasa Inggris ya, King James Version menyatakan, I have fought a good fight. I have fought a good fight. Kalau saya terjemahkan secara bebas, aku telah berjuang di sebuah pertandingan yang baik. Atau saya juga bisa terjemahkan, aku telah berjuang dengan baik. Maka Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Perhatikan baik-baik. Kata I have fought a good fight, kata fought di sana, berjuang itu menggunakan bahasa aslinya dari bahasa Yunani, agonizomai. Agonizomai. Apa itu agonizomai? Agonizomai maksudnya adalah berjuangnya itu bukan perjuangan main-main. Perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan yang keras. Perjuangan yang habis-habisan. Perjuangan yang all out. Perjuangan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dengan sepenuh kekuatan. Itulah perjuangan yang Paulus lakukan. Dan hari ini firman Tuhan juga berkata kepada kita.
dengar baik-baik bahwa hidupku dan hidupmu adalah sebuah pertandingan di mana di dalamnya kita harus berjuang. Dan dengar baik-baik, perjuangan yang harus kita lakukan itu bukan perjuangan main-main. Perjuangan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita ini ada perjuangan yang dengan sepenuh hati, perjuangan yang habis-habisan, perjuangan yang keras, perjuangan yang penuh dengan sepenuh kekuatan kita. Jadi hari-hari ini saudaraku, kalau mungkin di tengah-tengah kita ada saudara yang berkata, hidupku udah berat. Aku udah nyerah rasanya sama hidup ini. Dengar baik-baik. Coba yuk kita renungkan. Apakah benar kita sudah berjuang dalam pertandingan kehidupan ini dengan all out, dengan habis-habisan, atau jangan-jangan belum apa-apa Anda sudah nyerah, belum apa-apa Anda sudah lari dari tanggung jawab, bahkan dikatakan ada masalah, lalu Anda katakan welcome baygon rasa jeruk. Hati-hati saudaraku, hati-hati. Berapa banyak orang yang mau lari dari kenyataan kehidupan. Dia tidak mampu dalam perjuangan kehidupannya. Maka akhirnya dia memutuskan untuk mati. Dia pikir mati segala-galanya selesai. No, dalam kehidupan ini ada kekekalan. Yang mengerti katakan amin. I have fought a good fight. Aku telah berjuang di sebuah pertandingan yang baik. Artinya Paulus telah berjuang habis-habisan. Tapi dikatakan pertandingan yang baik. Aku telah bertanding dengan baik. Kata baik di sana dalam King James Version menggunakan kata good. Dalam bahasa aslinya Yunani itu menggunakan kata kalos. Kata kalos memang diartikan baik. Tetapi kalos juga dapat diartikan berbudi luhur. Atau karakter yang mulia, the noble of character, karakter yang mulia. Maka yang pertama, apa yang harus kita perjuangkan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, berjuanglah untuk memiliki karakter yang mulia. Katakan bersama saya, karakter yang mulia. Sekali lagi, karakter yang mulia. Paulus menyatakan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Maksudnya di sinilah Paulus ingin menyatakan bahwa dia sudah berjuang habis-habisan. Dia telah berjuang dengan sepenuh hati untuk memperoleh pertandingan yang baik. Untuk memperoleh karakter yang mulia. Yuk kita lihat karakter seorang pejuang. Karakter seorang atlet dalam pertandingan itu apa aja sih? Ya, saya secara cepat saja saudaraku. Ya, yang pertama tentunya karakter seorang pejuang itu pasti punya disiplin, betul? Disiplin. Kapan dia waktu untuk bangun, kapan dia untuk beristirahat, kapan dia latihan. Seorang atlet dia bisa latihan 8 sampai 12 jam satu harinya. Disiplin. Seorang atlet dia mampu untuk menguasai diri bahkan berketepatan dengan jalurnya, ya. Dan karakter yang kedua, tentunya seorang pejuang, seorang atlet, dia pasti rajin. Dia pasti tekun. Walaupun ada proses yang harus dia lalui, latihannya begitu berat, dengan tabah dia akan terus jalani. Itu karakter seorang atlet, saudaraku. Ada disiplin, tentunya rajin, tekun, ya, tetap memiliki ketabahan. Bahkan yang ketiga, saya perhatikan, karakter seorang pejuang, karakter seorang atlet adalah sportif. Apa itu sportif? Sportif artinya dia mengikuti sesuai dengan peraturan. Ya, jadi kalau main sepak bola, itu atletnya jangan jadi MMA. Mixed martial art gitu ya. Jangan saudaraku ya. Yang namanya main sepak bola harus pakai kaki tendang bolanya. Nggak bisa pakai tangan. Sesuai dengan peraturan. Bahkan yang keempat, karakter seorang pejuang, seorang atlet adalah teamwork.
Dia tidak lagi berbicara untuk dirinya sendiri. Dia tidak bicara tentang aku, tapi bicara tentang kita. Itu karakter seorang atlet, saudaraku. Saya mau bilang, saudaraku, dan the noble of character dari semuanya itu adalah kesetiaan. Yuk katakan bersama dengan saya, kesetiaan. Sekali lagi lebih keras, kesetiaan. Oh iya, orang yang setia pasti mampu disiplin. Saya nggak disiplin, saudaraku. Saya nggak setia. Ya, saya punya berat badan itu akhir tahun lalu sampai 107 kilogram. 107 kilogram. Tinggi badan saya cuma 174. Jadi udah melebar ke kanan dan ke kiri dan ke depan. Lalu karena general check up, medical check up November itu keluar hasilnya sudah didiagnosa pre-diabetes. Takut juga. Lalu akhirnya saya berjuang diet habis-habisan, mati-matian. Benar loh, turun 11 kilo sampai 96 sampai 95 kilo. Wah, tapi sayang tidak disiplin, enggak setia, naik lagi sekarang ya 101, 102. Kemarin kan ada MCU, waduh takut lagi saya, makanya ini harus disiplin ya. Orang yang setia pasti disiplin. Orang yang setia pasti tekun. Betul? Orang yang setia pasti rajin. Orang yang setia pasti sportif. Halo bapak-bapak, kalau engkau setia, engkau sportif, kalau engkau tahu di rumah sudah ada yang satu itu, maka di luar engkau tidak lirik kanan kiri lagi. Amin bapak-bapak. Wah berat bapak-bapaknya. Orang yang setia pasti juga dia setia dengan timnya. Ada teamwork. Betul? Orang yang setia dia tidak lagi berbicara tentang aku, tapi dia berbicara tentang keluargaku. Teamwork. Dia akan berbicara bukan aku, tapi dia akan berbicara gerejaku. Betul? Saya mau biar setiap kita punya the noble of character, kesetiaan. Yuk. Kita lihat. Wahyu pasal kedua ayat yang ke-10 bagian B. Kita baca ya sama-sama ya. 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan katakan hendaklah engkau setia. Dan setia sampai mati. Perhatikan Bapak Ibu, setia itu bukan hanya sampai tua. Amin. Setia sampai mati. Amin. Setia sampai mati. Saya bawa kepada saudara satu contoh orang yang sangat luar biasa dalam kesetiaan. Siapa dia? Namanya John Stephen Akhwari. Siapakah John Stephen Akhwari? John Stephen Akhwari adalah seorang atlet maraton, lari jarak jauh. Dia adalah seorang atlet maraton dari Tanzania di Afrika. Dia mengikuti lomba maraton di Olimpiade tahun 1968 di Meksiko. Saudaraku, pada waktu lagi dia mengikuti pertandingan tersebut, ternyata dia mengalami cedera otot. Dan dia mengalami cedera pada kakinya sehingga hasil dari pemeriksaan dokter selayaknya, seharusnya John Stephen Akhwari tidak lagi bisa melanjutkan pertandingan lari maratonnya itu karena kakinya sudah cedera otot. Tetapi apa yang dilakukan oleh John Akhwari hari itu? Dia setia, dia disiplin, dia ulet. Dia rajin, dia tangguh, bahkan dia teamwork, dia setia pada negaranya. Maka apa yang dia lakukan? Dia tetap berlari walaupun tertatih-tatih, walaupun kakinya sakit, walaupun dia harus menderita. Tapi karena dia setia, dia tetap berjuang, dia tetap lari terus. Dan apa yang terjadi saudaraku? Semua pelari sudah masuk garis finish. Dan sudah didapat oleh juri. Siapa yang juara 1 dapat medali emas, siapa juara 2 dapat medali perak, siapa juara 3 medali perunggu. Sudah ditentukan.
Tapi John Aquari tetap memutuskan, dia tetap masuk sampai garis finish. Dan pada akhirnya John Aquari berhasil masuk ke garis finish. Walaupun sangat bersusah payah, tertati-tati, dia masuk ke garis finish. Dan sesudahnya saudaraku, wartawan tanya sama John Aquari, Pak John, Mr. John, mengapa Anda tetap memperjuangkan untuk tetap berlari sampai garis finish? Walaupun Anda sudah cedera. Kenapa? Toh juga sudah diputuskan siapa menjadi pemenang. Lalu John Aquari menyatakan, negara saya, Tanzania, dari Afrika, kurang lebih sekitar 5.000 mil dari Meksiko ini. Mengirim saya, mengutus saya, bukan hanya untuk memulai pertandingan. Tapi juga apa? Untuk saya sampai pada garis akhir. Sampai saya mampu untuk menyelesaikannya. Dengar baik-baik Bapak Ibu, hari ini biarlah setiap kita boleh belajar dari John Stephen Aquari ini. Saya mau bilang, hari itu Meksiko mencatatkan Olimpiade. Juara 1, juara 2, juara 3. Orang-orang yang mendapat medali itu, betul mereka mendapatkan medali. Tapi namanya tidak pernah lagi terdengar sampai hari ini. Tapi John Stephen Aquari sampai hari ini dicatat. Dan oleh para pembicara-pembicara, oleh para motivator-motivator, sering sekali nama dia disebutkan. Karena kenapa? John Stephen Aquari membuktikan kesetiaannya di dalam perjuangan pertandingan lomba yang dia lalui. Yang mau setia katakan amin. 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 Next, yang kedua. Saya berikan istilah saja ayat 7b. Dikatakan begini, aku telah mencapai garis akhir. Dalam bahasa Inggris, King James Version menyatakan, I have finished my course. Kalau saya terjemahkan secara bebas, aku telah mengakhiri perlintasanku. Kata finish itu dapat diterjemahkan mengakhiri, menyudahi. Dalam bahasa aslinya menggunakan kata teleo. Apa itu artinya teleo? Teleo artinya berfokus pada tujuan. Katakan bersama saya, fokus pada tujuan. Sekali lagi, lebih keras, fokus pada tujuan. Teleo, berfokus pada tujuan. Apa maksudnya? Aku telah mencapai garis akhir. Maksudnya Paulus ingin menyatakan bahwa aku telah mencapai tujuan Tuhan. Dengar baik-baik, Paulus tidak berhenti. Paulus tidak menyelesaikan pertandingannya pada titik yang bukan ditentukan sebagai tujuannya Tuhan. Paulus tidak mengakhiri dengan semaunya sendiri. Tapi Paulus mengakhiri pertandingan kehidupannya pada fokus tujuannya Tuhan. Maka dengar yang baik, dengar baik-baik yang kedua. Apa yang kita perlu perjuangkan dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah tetap fokus pada tujuan Tuhan. Amin. Tetap fokus pada tujuan Tuhan. Ini adalah seorang filsuf dari Jerman, Friedrich Wilhelm Nietzsche. Dia menyatakan begini, penderitaan hidup bukanlah sebuah tragedi. Sekali lagi, banyak orang yang menyatakan hidupnya penuh dengan tragedi. Kenapa? Karena hidupnya penuh dengan penderitaan. Tapi Nietzsche berkata penderitaan hidup bukanlah sebuah tragedi. Dengar baik-baik, namun hidup manusia yang tanpa tujuan, hidup manusia yang tanpa makna, itulah tragedi yang sebenarnya. Pertanyaannya hari ini, apa tujuan hidup saya dan saudara? Berapa banyak dari kita ketika kita ditanya, apa tujuan hidupmu? Kita nggak bisa jawab. Mengalir aja Pak, mengalir. Puitis banget, let it flow, let it flow. Nganyut aja Pak, nganyut. Apalagi saudaraku ketika ngomong mau nikah. Wow, semangat.
kawin, kawin, kawin. Betul? Tapi begitu ditanya, apa tujuan Anda menikah? Nah, punya anak. Saya mau kasih tahu, kalau tujuan pernikahanmu hanya punya anak, kelinci juga anaknya 12. Dan dia nggak punya tujuan hidup. Apakah Anda mau hidup sama seperti kelinci? Cuma punya anak tanpa tujuan hidup? Bahkan hari ini saya mau tanya kepada saudara. Kau datang ke gereja ini, datang ke tempat ini. Apa tujuanmu datang ke tempat ini? Jangan lagi saudara bilang, kan orang Kristen Pak. Orang Kristen hari Minggu harus ke gereja. Jadi nggak ngerti tujuannya. Waduh, dengar baik-baik. Kita datang untuk beribadah kepada Tuhan. Fokus ibadah kita adalah untuk kesenangan dan kemuliaan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Ngerti apa fokus tujuan hidupmu. Itulah perjuangan kehidupan kita. Fokus pada tujuan Tuhan. Dengar baik-baik, Paulus menyatakan inilah fokus tujuan kehidupannya. Paulus katakan bahwa sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku. Dengar, fokus pertandingan kehidupan Paulus. Paulus katakan apa? Dia berfokus kepada mahkota kebenaran. Apa itu mahkota kebenaran? Mahkota itu digambarkan sebagai simbol kemenangan. Karena pada saat itu seorang pemenang dalam pertandingan itu bukan diberikan medali seperti sekarang. Tetapi orang-orang yang menang dalam pertandingan itu dimahkotai, diberikan mahkota. Dan mahkotanya disebut dengan Stefano. Ada yang namanya Stefano? Apa itu Stefano? Stefano itu adalah mahkota bentuknya rangkaian bunga. Dan itu dimahkotai kepada seorang pemenang. Maka dia maksud dengan mahkota kebenaran adalah simbol kemenangan, anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada orang-orang menang dari Tuhan kepada orang-orang menang. Dan kebenaran adalah berbicara kualitas hidup orang tersebut sesuai dengan kehendak dan kemuliaan Tuhan. Dengar baik-baik. The Purpose Driven Life, Rick Warren menyatakan tujuan hidupku dan tujuan hidupmu, engkau diciptakan oleh Tuhan, itu bukan kebetulan. Engkau ada di Poris hari ini, engkau ada di Cipondo hari ini, dengar, itu bukan kebetulan. Yang percaya katakan amin. Saya ingat ketika waktu lagi saya masih kecil saudaraku. Papa mama saya itu mengalami kebangkrutan, mengalami kesusahan. Sampai kami harus pindah ke Poris. Saudaraku, Poris hari itu tahun 1988. Itu begitu buka pintu belakang, kita bisa lihat ada kubangan empang dan anak-anak bergelayutan. Nyebur ke kubangan tersebut. Dan itu yang kami alami, yang anak kota, yang dari kecil, dari lahir sampai remaja, sampai anak sekolahan kelas 4 SD kita lihatnya di kota terus. Hari itu kita masuk Poris seperti itu. Jalanan Ampera Cipondo itu 1/4 dari jalanan sekarang dan haleluya. Kalau di jalan pakai mobil tuh, wah seperti naik. Orang-orang lama tahulah Poris seperti apa. Kami hari itu berpikir bahwa kami seperti orang yang tersisih, orang yang terbuang. Tapi dengar baik-baik. Engkau ada, engkau diciptakan, engkau ada hari ini, dengar. Engkau lahir, engkau ada hari ini, itu bukan prokreasi orang tuamu saja. Tapi Tuhan punya maksud dan rencana tujuan dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Engkau diciptakan untuk menjadi kesukaannya Tuhan. Engkau diciptakan untuk menjadi penyembah-penyembahnya Tuhan. Engkau diciptakan untuk menjadi keluarganya Tuhan. Engkau diciptakan untuk melayani Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Fokus pada tujuan Tuhan.
Itulah perjuangan kehidupan kita. Next. Ini pernyataan Paulus, 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 26. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya sendiri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Perhatikan baik-baik. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Dengar, fokus tujuan hidup kita. Tuhan mau kita menjadi kesukaannya Tuhan. Menjadi kegirangannya Tuhan. Tapi dengar baik-baik, fokus tujuan hidup kita bukan hanya untuk saat ini. Tapi juga untuk kekekalan. Yaitu kita memperoleh mahkota yang abadi. Yang mau katakan amin. Oleh karena itu Paulus katakan, aku tidak berlari tanpa tujuan. Berjuanglah pada fokus tujuannya Tuhan. Jangan berlari tanpa tujuan. Bahkan Paulus juga gambarkan dirinya sebagai seorang atlet petinju. Yang dia katakan, aku seorang petinju yang bukan sembarangan memukul. Tetapi aku berfokus pada tujuannya Tuhan. Menjadi pertanyaannya pada siang hari ini, bagaimana kita bisa berfokus pada tujuannya Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sendiri. Ini pernyataan Paulus. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Paulus katakan, untuk aku bisa berfokus pada tujuan Tuhan, untuk aku bisa mencapai garis akhir, untuk aku bisa menyelesaikan pelayanan. Paulus katakan apa? Dia tidak menghiraukan sedikit pun nyawanya. Artinya apa? Artinya Paulus mau siap berkorban untuk tujuan Tuhan tercapai. Dengar baik-baik hari ini saudaraku. Kalau engkau mau hidupmu berfokus pada tujuan Tuhan. Dan tujuan itu tercapai, engkau bisa mencapai garis akhir dengan baik. Engkau perlu berkurban. Katakan bersama saya, berkurban. Orang Kristen harus bisa bedakan nih antara berkurban, korban dengan korban. Ngerti bedanya? Nah, kalau kurban itu rela. Kita berkurban artinya kita yang melakukan sendiri. Tapi kalau korban itu artinya kejadian yang kita tidak bisa lakukan apa-apa. Contoh. Korban tabrak lari. Artinya apa? Orangnya ditabrak, lalu pelakunya lari. Si korban mau gak ditabrak? Gak mau. Tapi bisa gak berubah? Ya gak bisa, namanya kan jadi korban. Itu namanya korban. Nah, hari-hari ini banyak orang Kristen, termasuk dalam keluarga-keluarga Kristen, saya mau bilang, banyak yang merasa jadi korban, bukan berkurban. Loh, mau buktinya? Sering kan saudara dengar suami-suami berkata, kamu tahu nggak? Saya tuh kerja, itu semua buat kamu istri. Saya tuh kerja buat anak-anak. Saya mau tanya, kenapa si suami bisa ngomong seperti itu? Karena suami merasa dirinya seperti menjadi korban. Pernah dengar istri ngomong, kamu pikir enak saya di rumah? Hah? Gaji saya itu 7 hari seminggu, 30 hari sebulan. Tidak ada yang saya terima. Kamu pikir saya gampang? Hah? Jalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga. Saya mau tanya, kenapa ibu rumah tangga ini, si istri ini bisa berbicara seperti itu? Karena dia berasa dia jadi korban. Tapi coba,
berubah paradigmanya untuk mencapai pada fokus tujuannya Tuhan. Dia berkata, suami berkata, sekalipun aku harus berjuang tulang dibanting-banting. Aku harus bekerja dengan keras, aku harus bekerja dengan bersusah payah. Tapi aku mau berkorban bagi istriku, aku mau berkorban bagi keluargaku. Oh beda saudaraku, betul? Karena dia mau berkorban. Istri juga sama. Walaupun aku harus bersusah payah, bangun pagi-pagi, menyiapkan sarapan buat suami, buat anak-anak. Tapi aku sukacita mengerjakannya. Kenapa? Karena aku mau berkorban bagi keluargaku. Itu namanya fokus pada tujuannya Tuhan. Dengar, fokus tujuan Tuhan hanya dapat dicapai ketika engkau mau berkorban. Sama di gereja juga. Jangan sampai saudara ada di gereja ini engkau berkata engkau jadi korban. Nih Pak Pendeta nih, bentar lagi ngomongnya UUD nih. Ujung-ujungnya duit nih, ujung-ujungnya duit. Tuh kan bener kan ujung-ujungnya duit. Kenapa? Anda jadi korban. Tapi ketika engkau berpikir visi ke depan buat Tuhan. Fokus tujuan untuk Tuhan. Dan kau berkata, sekalipun aku harus berkorban dompetku. Sekalipun aku harus berkorban tenagaku. Sekalipun aku harus berkorban waktuku, pikiranku. Tapi aku mau berfokus pada tujuannya Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berfokus pada tujuan Tuhan. Dan siap untuk berkorban. Yang mau berkorban katakan haleluya. Yes. Yang ketiga. Saya beri istilah saja ayat 7C. Paulus katakan begini, aku telah memelihara iman. King James Version menyatakan I have kept the faith. Kata keep itu dapat diartikan memelihara, dapat diartikan menyimpan. Tapi dalam bahasa aslinya menggunakan kata tereo, yaitu dapat diartikan bukan saja memelihara, yaitu tereo itu dapat diartikan meneliti, mengobservasi, memeriksa dengan seksama, mengevaluasi dan mengkoreksi. Itulah tereo. Dengar baik-baik, yang ketiga perjuangan kehidupan kita adalah tetap memelihara, mengevaluasi iman. Katakan bersama saya, memelihara iman. Lebih keras lagi, memelihara iman. Dengar, perjuangan kehidupan kita memelihara iman. Loh, kenapa kita harus mengevaluasi? Kita harus memelihara iman. Oh iya, karena iman itu sangat penting. Dengar sekali lagi baik-baik, iman itu sangat penting. Sebagaimana imanmu, itu akan menentukan cara pandangmu. Sebagaimana imanmu, itu akan menentukan jalan kehidupanmu dan tindakanmu. Saudara pernah dengar ada orang yang berkata, bunuh atau membunuh orang itu syahid. Kenapa? Karena itu iman. Imannya begitu. Ada lagi yang dengan bangga menyatakan, kalau punya istri 4, itu baru Superman. Kalau punya istri 1, itu cemen. Saya mau tanya, kenapa dia bisa berkata seperti itu? Karena iman. Dengar baik-baik. Yuk. Anda sudah pada iman yang benar, iman yang tepat, yaitu iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tapi dengar baik-baik, tidak cukup sampai situ. Paulus saja katakan, aku telah memelihara iman. Artinya aku terus mengevaluasi imanku. Paulus ingin supaya kehidupannya terus mengkoreksi. Bahwa apakah kehidupannya sesuai dengan firman Tuhan. Bahwa apa yang dia lakukan itu sesuai dengan iman pada firman Tuhan. Memeriksa bahwa apakah kebenaran firman Tuhan itu
ada dalam imannya. Kalau itu ada pelanggaran, dia perbaiki. Bahkan memelihara iman sampai akhir. Yang mau katakan amin. Saudara pernah dengar bahwa ada sebuah gereja yang dulu hamba Tuhan luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dan sungguh luar biasa memang dipakai oleh Tuhan dalam kesembuhan. Dan dia tekankan apa? Soal perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus. Dan minyak urapan. Betul? Saudara tahu itu? Ya. Sampai-sampai saudara apa? Banyak jemaat berbondong-bondong pindah ke gereja itu. Ibadah di gereja itu. Kenapa? Akhirnya motivasinya adalah untuk mencari kesembuhan. Sampai-sampai apa? Itu perjamuan kudus, anggur dan rotinya dibawa pulang. Ini mumpung lagi di mimbar juga nih, saya mau ingatkan. Saudaraku, kalau ada yang punya kebiasaan yang sama nih, kalau lagi perjamuan kudus, cakep, enak, entar buat mama saya, buat kakek saya, encang-encing saya, terus dimasukin ke tas. Yang aku. Saya mau bilang, saudara jangan lakukan itu. Amin. Kenapa? Satu, lu ngebuang-buang biaya gereja lu. Yang kedua, dengar, sakramen perjamuan kudus itu hanya boleh dilakukan oleh imam Tuhan. Saya pun saat ini belum diperkenan, belum boleh. Karena saya belum ditadbiskan. Nanti kalau saya ditadbiskan, doain ya saudara ya, semoga tidak ada alam melintang tahun depan gitu ya setelah melewati proses. Nah baru sah itu. Jadi nggak usah ya, jangan bikin sakramen di rumah. Oh iya buat mama saya sakit. Kalau ada yang seperti itu, nggak usah saudara lakukan sendiri. Ngomong sama Pak Gembala, ngomong sama Pak Bu Gembala, nanti akan dilayani. Mungkin Ibu Gembala layani, Pak Gembala yang layani, atau Pak Toga yang layanin. Nanti dilayani. Ya Pak Parlin bisa juga. Karena Pak Parlin ini hamba Tuhan loh ya. Ini sudah ditadbiskan menjadi hamba Tuhan. Itu yang sah untuk melakukan sakramen. Amin. Bahkan lebih konyolnya lagi saudaraku. Saking menggebu-gebu dan percaya dengan imannya. Sampai apa-apa minyak urapannya pun. Gua sakit perut, minyak urapannya gue minum. Sembuh lu, gue sembuh. Minyak urapannya ikut diminum. Hati-hati ya saudara. Oleh karena itu mari tetap koreksi iman kita. Pelihara iman kita. Evaluasi iman kita. Yang terakhir, perjuangan apa lagi yang kita harus perjuangkan? Yang terakhir, saya suka dengan kata-kata yang terakhir. Kalau saudara perhatikan pada ayat yang ke-7, maka seluruh kalimat kata yang ada di sana itu menggunakan tenses present perfect. Baik dalam bahasa aslinya maupun dalam bahasa Inggris. Present perfect, contohnya, I have fought a good fight, itu present perfect. I have finished my course, itu present perfect. I have kept the faith, itu present perfect. Apa itu present perfect? Present perfect itu adalah sebuah kalimat yang menunjukkan suatu peristiwa atau kejadian yang sudah atau telah terjadi. Tetapi walaupun sudah terjadi, dampaknya, efeknya, gaungnya tetap masih dapat dirasakan sampai sekarang. Bahkan present dapat diartikan bukan hanya sampai sekarang, tapi juga dapat diartikan setiap waktu. Yang keempat, yang terakhir, perjuangan apa lagi yang harus kita perjuangkan? Dengar baik-baik, perjuangan kehidupan kita adalah hidup kita memberi dampak bagi banyak orang. Katakan bersama saya, berdampak. Berdampak. Amin. Perjuangan kehidupan kita biar kita semua menjadi orang yang berdampak bagi banyak orang. Yes, betul. Paulus ketika menuliskan surat itu, Paulus katakan, aku sebentar lagi akan mati. Betul. Paulus memang siap untuk dieksekusi dan Paulus sebentar lagi akan martir.
Paulus akan mati. Tapi dengar baik-baik. Kematian Paulus bukan berarti Paulus sudah selesai dan habislah sudah. Tidak. Tapi apa yang dilakukan oleh Paulus dari karya-karyanya, dari buah pelayanannya, dari teladannya, semua yang dia lakukan itu memberi dampak sampai hari ini yang kita rasakan. Dengar baik-baik. 2/3 buku dalam kitab Perjanjian Baru setelah dikanonkan, itu adalah surat-surat pengembalaan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan itu menjadi dasar iman kekristenan kita sampai hari ini. Paulusnya sudah mati, sudah mati sekian tahun, bahkan ribuan tahun. Paulusnya sudah mati, tapi dampaknya tetap masih kita dapat rasakan sampai hari ini. Ini adalah pernyataan Rasul Petrus yang serupa dengan pernyataan Rasul Paulus. Saya akan bacakan 2 Petrus pasal yang pertama ayat 13 sampai 15. Petrus berkata, "Aku menganggap sebagai kewajiban untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera meninggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu." Sama seperti Paulus nyatakan bahwa sebentar lagi Petrus juga tahu bahwa dia akan menanggalkan kemah tubuhnya. Dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan martir, dia akan mati. Dan sejarah gereja mencatat Rasul Petrus mati itu disalib, tapi bentuk salibnya terbalik dari gurunya. Dia merasa tidak layak kalau disalib bentuknya sama dengan gurunya. Maka kepalanya di bawah, kakinya di atas. Itulah salib yang diderita oleh Petrus ketika kematiannya. Petrusnya mati, tapi Petrus katakan apa? Tetapi aku berusaha supaya sesudah kepergianku, kamu selalu mengingatnya. Ya, Petrusnya mati, Petrusnya sudah nggak ada. Tapi dengar pengajarannya Petrus, buah pelayanan Petrus, teladannya Petrus tetap masih berdampak sampai sekarang. Tahukah saudara? Teman-teman kita dari Roma Katolik menyatakan kepala gereja itu adalah Rasul Petrus. Dan dialah Paulus pertama dari gereja Roma Katolik. Itu yang mereka percaya sampai hari ini. Buah pelayanan Petrus luar biasa. Sebagai kesimpulan hari ini. Perjuangan apa dalam pertandingan kehidupan ini yang harus kita perjuangan sehingga kita dapat mengakhiri pertandingan dengan baik. Saudara mau mengakhiri pertandingan kehidupan saudara dengan baik? Amin. Yang mau mengakhiri pertandingan kehidupan dengan baik, katakan amin. Siapa yang mau duluan? Katanya amin. Begitu, siapa yang mau duluan? Apa perjuangannya? Yang pertama, berjuang memiliki karakter yang mulia. Yang kedua, berjuang tetap fokus pada tujuannya Tuhan. Dengar baik-baik supaya engkau bisa masuk pada tujuannya Tuhan. Engkau harus berkorban. Seperti Yesus Kristus berfokus pada tujuannya Bapa. Berfokus pada misinya Bapa. Dia berkorban, mati di kayu salib demi saya dan saudara. Yang ketiga, perjuangan apa lagi? Tetap memelihara, mengevaluasi iman. Dan yang terakhir, yang keempat, berjuanglah supaya hidupku dan hidupmu memberi dampak bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dibuka dengan pantun, ditutup juga dengan pantun. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Sudah waktunya saya pulang.
Kalau mau nambah, minta Pak Gembala, jadwalkan saya lagi. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Ayu ting ting keliling next citiling. Thank you for everything. Yuk kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu bahwa kehidupan kami ini adalah sebuah pertandingan. Kami harus berjuang habis-habisan. Pertandingan kehidupan bukan main-main, bukan gampangan. Pertandingan kehidupan penuh perjuangan. Dan hari ini firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk kami berjuang selama kami masih hidup untuk memiliki karakter yang mulia. Memiliki kesetiaan dalam kehidupan kami. Kami berfokus pada tujuannya Tuhan. Kami tetap mengevaluasi, memelihara iman kami. Sehingga ketika Engkau datang bagi kami, sabaslah Engkau, hambaku yang setia. Itu yang kami rindukan, Engkau ucapkan bagi kami. Ketika Kau bertanya, masih adakah iman di bumi ini? Dan kami berkata, ya Tuhan, kamilah yang memelihara iman bagi Engkau Tuhan. Dan perjuangan kehidupan kita adalah memberi dampak bagi banyak orang. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Bapak terima kasih buat kesempatan di pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama belajarkan firman-Mu. Kami tahu bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan, sebuah perjuangan iman kami. Oleh karena itu biarlah sungguh-sungguh kami memperjuangkannya seturut dengan kehendak Tuhan sampai kami mencapai garis akhir dengan sempurna. Memberkati buat hamba-Mu Bapak Heris Winata yang sudah jadi berkat buat kami. Kami percaya Tuhan urapi dan Tuhan pakai lebih lagi untuk melayani pekerjaan-Mu. Memberkati dalam kehidupan pribadi, keluarga, di dalam setiap pekerjaannya yang dia kerjakannya. Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan meteraikan. Dan biar sungguh-sungguh Tuhan yang berbicara lebih dalam lagi buat setiap kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua kita yang percaya diberkati firman Tuhan. Dan bertumbuh di dalamnya, katakan amin. Silakan duduk. Ya sebentar nanti kita lanjutkan. Baik, terima kasih pada hambanya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita bawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa bawa persembahan melalui amplop dan juga QRIS, bisa di-scan melalui QRIS yang di depan bangku. Untuk yang amplop bisa maju ke depan untuk mengisi kotak yang ada di depan. Sebelum itu kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Sebenarnya kami ingin mau bawa persembahan kami yang terbaik. Biar persembahan ini hanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya, amin.
Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino wengi gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino wengi gandol Gusti. Tulung amok prajoyo ora bakal ciloko, nanging uripku mulya selambinyo. Hatiku ayem tentrem, hatiku rasa seneng, saben dino kula nggih gandol Gusti. Saben dino kula nggih gandol Gusti. Saben dino kula nggih gandol Gusti. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Apakah di sini ada jemaat mungkin yang baru hadir pertama kali di tempat ini? Kalau ada boleh lambaikan tangannya. Apakah ada? Oh, jika tidak ada berarti tugas untuk kita semua membawa jiwa-jiwa baru ke tempat ini. Amin. Coba colek kiri kanannya. Besok bawa dong jiwa-jiwa. Coba dong colek dong. Iya. Kita akan menyaksikan warta jemaat untuk minggu ini. Tim multimedia kami persilakan. Shalom Jemaat GBI Katarizo, Warta Jemaat tanggal 21 Juni 2026. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan ke bank, dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Katarizo atau melalui QR Code yang sudah disediakan. Ibadah terobosan doa dan puasa, setiap hari Rabu pukul 19.30 malam di gereja. Info ibadah Komsel. Komsel Ebenezer diadakan pada hari Kamis tanggal 2 Juli pukul 19.30 malam di rumah Ibu Rehmalem. Komsel Gracia diadakan pada hari Jumat tanggal 3 Juli pukul 19.30 malam, tempat akan diinfokan via WA. Komsel Agape diadakan pada hari Jumat tanggal 26 Juni pukul 19.30 malam di gereja. Ibadah doa pagi via Zoom setiap hari Sabtu pukul 5.30 pagi. Ibadah WBI diadakan pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni, pukul 15.30 di gereja, dengan acara perayaan ulang tahun dan potluck. Ibadah kompak diadakan pada hari Sabtu, 1 bulan sekali, pukul 19 malam di gereja. Anak-anak muda, mari bergabung dalam ibadah KAG, Katarizo Aro Generation, setiap hari Sabtu, pukul 18 malam, di gereja. Ibadah KM2 bagi kaum dewasa muda, mari bergabung. Diadakan 1 bulan sekali, pukul 17 sore. Tempat akan diinfokan via WA. Ibadah Katarizo Kids. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu, pukul 9.30 pagi di gereja. Ibadah Raya Minggu GBI Katarizo diadakan 3 kali, ibadah Raya 1 pada pukul 7 pagi, ibadah Raya 2 pada pukul 9.30 pagi, dan ibadah Raya 3 pada pukul 16 sore. Mari bergabung dalam ibadah Raya tanggal 28 Juni. Ibadah Raya 1 dan 2 dilayani oleh Pendeta Daniel Eko Feriono, MPD. Ibadah Raya 3 dilayani oleh Pendeta Dr. Haryanto Winata. Diinfokan akan ada ibadah Komsel gabungan tanggal 10 Juli pukul 19 malam di gereja. Selamat ulang tahun kepada jemaat GBI Katarizo yang bertambah usia pada minggu ini. Saudara Stephen Junius Cahyadi, Bapak Toga Marpaung, Saudara Kevin Hardianto, Saudara Derek Azarel, Bapak Johan Saputra. Panjang umur, sehat badannya, dan bertumbuh dalam kasih Kristus. Diinfokan, akan dibuka kelas homiletika dan hermeneutik. Kelas akan diadakan setiap hari Selasa di gereja. Bagi yang berminat untuk mengikutinya, silahkan mendaftar ke sekretariat. Bagi jemaat yang terpanggil melayani sebagai singer, usher, pemusik, dan tim besuk, dapat mendaftar ke sekretariat. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kontak-kontak yang ada.
Terima kasih untuk semua pelayan yang telah melayani. Demikian Warta Minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Iya, sekali lagi selamat ulang tahun buat Saudara Stephen Junius, buat Bapak Toga Marpaung, buat Saudara Kevin Hardianto, juga Saudara Derek, dan Bapak Johan Saputra. Panjang umur, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Iya, sekali lagi saudaraku diinformasikan bahwa gereja telah melakukan acara kemarin ya, hari Sabtu dari Departemen Edukasi bekerja sama dengan Rumah Sakit Maya pada Tangerang. Acara seminar kesehatan dan pemeriksaan kesehatan ya, dan semua boleh berlangsung dengan baik. Dan diinformasikan saudaraku bahwa gereja juga akan membuka untuk kelas hermeneutika dan homiletika, ilmu tafsir dan ilmu berkhotbah. Jadi diharapkan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang berminat untuk berkhotbah, ya belajar sama-sama ya, supaya kita punya basic yang benar dan bisa jadi berkat buat banyak orang nantinya ya. Oke, saya pikir itu saja saudaraku. Oh ya, diingatkan tanggal 10 Juli 2026 ada komsel gabungan di gereja ya, nanti bisa berkoordinasi dengan Ibu Serly sebagai komandannya nih ya, dari komsel. Untuk tiap komsel bisa membawa jamuannya ya, bisa membawa makanan, nanti diatur sama Ibu Serly ya. Dua-dua katanya ya Bu ya, dua jenis gitu ya. Nanti berapa jumlahnya, bagaimana bisa dikoordinasikan nanti dengan Ibu Serly. Baik, saya pikir itu saja saudaraku yang mau ditekankan. Kita akan akhiri ibadah kita sama-sama, kita bangkit berdiri. Kita angkat satu buah pujian, katakan kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kami mengucap syukur, Engkau baik buat kami boleh datang beribadah kepadamu, membawa pujian, pengagungan, penyembahan kami bagi Allah semesta alam, Tuhan yang menjadi juru selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, dalam ibadah kami juga boleh belajar akan firman-Mu, firman-Mu yang membuat hidup kami menjadi hidup yang bermakna, hidup dalam tujuannya Kristus. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu mengalir buat setiap kami. Kami percaya Tuhan yang menyatakan anugerah-Mu buat setiap hidup kami. Berbeda di saat kami datang Tuhan. Kami percaya ketika kami tinggalkan ruangan ini, Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah mengurapi, Tuhan sudah melawat, bahkan menyembuhkan hidup kami, sakit penyakit kami. Kami percaya kami pulang membawa kemenangan, sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan. Berdoa Tuhan buat semua para pelayan-pelayan yang mengambil bagian peran pekerjaan Tuhan pada hari ini tidak terkecuali. Kami percaya jerilah kami dalam Tuhan tidak sia-sia. Tuhan segala sumber kehidupan melimpahkan berkat. Kami bawa gereja GBI Katarizo dalam pimpinan Roh Tuhan. Tuhan yang pakai gereja ini menjadi satu wadah yang besar untuk menjangkau banyak jiwa.
untuk menumbuhkan setiap pribadi menjadi umat yang kudus, milik kepunyaan Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati dalam rangkaian program kerja, ibadah-ibadah yang berlangsung, kegiatan doa, bahkan semua hal yang dilakukan. Kami percaya Tuhan yang menuntun, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bekerja di dalamnya, sehingga memberkati setiap hidup kami. Nama Tuhan Yesus yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bawa bangsa negara kami Indonesia di dalam tangan kasih-Mu. Kami bersatu hati berdoa memohon anugerah-Mu buat Indonesia. Di tengah-tengah keadaan perekonomian yang tidak baik-baik saja, di tengah carut-marut bangsa ini Tuhan, kami percaya Tuhan memperhatikan, Tuhan mengasihi Indonesia. Karena itu kami umat-Mu berdoa biar Tuhan memberkati, Tuhan yang menolong. Mengurapi dengan hati yang takut akan Tuhan. Buat para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Supaya mereka boleh mengambil kebijakan, kemampuan untuk mengatur dan menanggulangi segala sesuatu yang terbaik. Membawa sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati Indonesia. Jauhkan dari segala keadaan yang tidak baik. Karena itu berkati Tuhan stabilitas nasional. Di tengah-tengah arus demonstrasi yang begitu keras saat-saat ini. Tuhan yang kendalikan semuanya. Tuhan yang memberkati. Berikan kewibawaan kepada aparat penegak hukum. Baik dari TNI, Polri, Kejaksaan, baik kehakiman maupun juga KPK. Tuhan urapi mereka semua. Pakai mereka jadi berkat buat bangsa kami. Dalam penegakan hukum berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya Tuhan memberkati Indonesia. Kami percaya Indonesia bagi kemuliaan nama-Mu, biar semakin banyak jiwa dimenangkan buat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat setiap kehidupan umat-Mu, jemaat-Mu. Di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak menentu, tapi kami tahu kami punya Tuhan yang pasti. Biar tangan Tuhan memberkati setiap usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan dalam kebenaran firman-Mu. Maka Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Jemaat-Mu diberkati dengan berlimpah-limpah. Tidak hidup kekurangan, semua terpelihara. Di dalam providensia Allah yang sempurna itu. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami pulang, kami bawa berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Semoga kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Mau selalu bersyukur. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semua. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.